Oke, siap. This meeting is being recorded. Oke, sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berinteraksi kembali dengan Bu Emi dengan materi yang lebih spesifik lagi, Bu Emi, di sini. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya memperoleh informasi dari Bu Emi. Ini menyangkut tentang tugas selanjutan yang kemarin, Bu Emi. Ya. Jadi untuk keperluan PPL nanti dan juga pembuatan jurnal pada akhirnya, itu saya mengambil materi usaha dan pesawat sederhana yang akan saya ambil pembelajarannya di kelas 8. Mohon bimbingannya untuk Bu Emi. Di sini ada masalah yang sudah saya pilih dan sudah saya analisa akar penyebab masalahnya. Untuk yang pertama itu adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Ternyata akarnya adalah model pembelajaran guru yang belum inovatif. Menurut panjenengan, untuk model pembelajaran yang nantinya bisa saya terapkan di kelas, itu cocoknya menggunakan model pembelajaran nopo, Bu Emi? Monggo. Gitu ya. Jenengan ini di mana toh anak bangun pemuda-pemudi? Ini saya ada di sekolah, Bu, di ruang TU. Oh iya ya, Sabtu kan guru masuk. Oke. Jenengan kemarin atau tadi malam ya, lupa sambil jenengan sudah mengirimkan ke saya tentang apa yang ingin jenengan komunikasikan. Boleh share screen? Oke. Oke, monggo. Oke. Kelihatan? Oke, sampun terlihat jelas. Saya coba mengabadikan momen ini karena baru penjenengan Bu Sutriamah yang berkomunikasi dengan saya yang inklusif tentang PPG dalam jabatan. Sekali lagi suatu kehormatan jenengan memilih saya, bukanlah berarti saya yang terbaik, bukan, tetapi apa yang sedikit yang saya punya itu yang kita sharingkan. Oke. Itu nih Wahyu ya. Mungkin ngapunten nyuwun sewu, itu ada pembenahan namanya kurang S, Bu. Sutriamah. Sustri yang betul. Oh iya, maaf. Ini mumpung ini. Maaf ya, Sus ini. Nah, ini kah? Oke, laras. Oke. Maaf. Nah, penjenengan kemarin men-share ke saya tentang ini ya. Benar? Bahwa nanti yang kita komunikasikan adalah kelengkapan LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi ya. Materinya usaha dan pesawat sederhana. Ini secara kontekstual agar peserta didik itu mampu menerapkan teori pesawat sederhana ini di kehidupan sehari-hari, begitu mungkin ya. Khusus kelas 8 di MTSN 1 Kota Kediri. Akar masalahnya sesuai yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana sih supaya anak-anak itu hasil belajarnya itu lebih maksimal lagi, model pembelajaran yang seperti apa yang pas. Saya pikir pas atau tidak itu tergantung kita sebagai pendidik, Bu ya. Seiring berjalannya waktu, model-model pembelajaran yang jenengan terapkan itu nanti akan jenengan ambil, oh ternyata yang pas untuk pembelajaran
di saya adalah model seperti ini, entah itu pembelajaran langsung, kooperatif, kontekstual, atau model pembelajaran discovery learning, dan sebagainya. Yaitu dengan jam terbang yang semakin tinggi nanti akan menjadi lebih pas. Karena model pembelajaran itu yang terbaik itu juga nggak ada, tetapi yang sesuai dengan sistem pembelajaran yang ada di kelas kita itu, ya kita yang memilihnya. Kemudian untuk strateginya, seperti inikah yang jenengan tentukan? Ini untuk konsep materinya saya ambil dari materi yang sudah diberikan, Ibu. Oke, betul. Ya, apalagi di nanti kurikulum Merdeka itu kita tidak dibatasi lagi tentang penentuan-penentuan modul ajar. Yang terpenting capaian pembelajarannya itu tetap dari penentu kebijakan, dalam hal ini Kemendikbudristek dan juga Kementerian Agama. Iya Bu, kemudian panjenengan memilih metodenya project based learning ya. Jenis medianya jenengan yang pakai audio bagus, visual, audio visual. Serbineka itu apa Bu? Yang saya berikan ke Bu Emi itu konsep materi sebagai permulaan. Jadi, gitu. Jadi menurut Bu Emi pribadi itu bagaimana modelnya yang paling mendekati yang bisa saya pakai nantinya gitu. Baik, Nah, ini yang nanti pertanyaan ini saya jawab tidak parsial Bu, tidak per item 1, 2, 3, tetapi nanti jadi satu sistem ya Bu ya. Yang satu sistem itu saling terkait antara nomor 1, 2, dan 3. Untuk model pembelajaran yang cocok dengan materi yang sudah disampaikan tadi, model pembelajaran yang seperti apa, agar nantinya stressingnya pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Saya mengapresiasi ini usaha penjenengan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian pada model pembelajaran yang terdiri ada strategi, metode, sintaks yang mengiringnya, dalam penerapan bagaimana bagian-bagian model pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam proses belajar materi usaha pesawat sederhana di kelas. Dan kemudian menurut pendapat saya, ya Anda itu saya ya, apakah alternatif solusinya ketika Bu Sustriyama itu bisa menerapkan media pembelajaran yang kreatif. Baik Bu, nah saya cenderung untuk model pembelajaran langsung atau direct interaction, bahwa model pembelajaran langsung itu dirancang untuk mengajarkan pengetahuan prosedural, kemudian pengetahuan yang deklaratif, yang terstruktur dengan baik, diajarkan setahap demi setahap. Kita tahu bahwa pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik itu mulai dari yang paling sederhana, begitu seterusnya, dari yang konkret ke yang abstrak, sehingga terakumulasi di dalam pemahaman peserta didik itu yang konkret, yang tidak verbalisme, yang utuh ya. Maka pembelajaran setahap demi setahap ini di dalam konteks model pembelajaran langsung atau direct instruction terkait dengan materi yang panjenengan ajarkan itu bolehlah dicoba. Nah, kenapa di dalam model pembelajaran ini diharapkan panjenengan sebagai seorang pendidik tidak hanya akan menjelaskan suatu teori saja, melainkan mengajak peserta didik untuk bisa langsung menyelami materi yang diajarkan.
Dengan cara apa? Dengan cara praktek, mencoba. Mencoba yang bagaimana? Mencoba langsung melalui tugas atau kegiatan yang akan dibimbing, dijelaskan langsung oleh pendidik. Dalam hal ini Bu Sustriama. Karena itu model pembelajaran ini merupakan salah satu model yang kuat yang dapat digunakan untuk memperkuat kompetensi, memperkuat keterampilan siswa dari praktek, latihan, hingga berbagai pengetahuan yang diberikan dalam tahapan tertentu. Nah, gunanya untuk bisa diikuti dengan mudah oleh peserta didik. Kemudian ada berbagai uraian mengenai pembelajaran langsung, mulai dari pengertian, ciri, tujuan, dan sintaksnya. Itu yang saya peroleh di catatan-catatan yang sempat saya tulis, bahwa model pembelajaran ini itu membutuhkan tugas belajar yang bertahap. Pendidik memiliki keahlian, keaktifan, keterampilan, serta kreativitas dalam mengolah materinya. Pembelajaran langsung ini tidak hanya menggunakan teknik ceramah saja, tetapi juga menggunakan bentuk demonstrasi, praktek maupun kerja kelompok. Jadi setelah penjenengan mengadakan apersepsi, interaksi dengan penjenengan bersama peserta didik, kemudian pada inti pembelajarannya bisa membentuk kelompok, kemudian mendemonstrasikan, mempraktekkan apa yang sudah penjenengan persiapkan di jauh-jauh hari. Nah, model ini dikenal juga sebagai medium yang efektif untuk memberikan pembelajaran yang lebih detail atau mendalam pada suatu materi. Hal ini memungkinkan panjenengan sebagai seorang pendidik akan memberikan instruksi untuk mendapatkan keterampilan nyata berdasarkan praktek langsung dalam suatu teori yang mau disampaikan. Jadi ketika ranah knowledge, pengetahuan, sikap, attitude, dan psikomotor atau keterampilan ini menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam model pembelajaran ini. Ngapunten Bu Emi, Ya. Untuk slide-nya saya belum terlihat di sini. Aduh, oh iya ta, maaf, sebentar. Oh ya Allah. Masih covernya saja. Oh nggih. Nggih, masih ya. Ini belum ya? Belum. Bentar ya Allah. Untung diingatkan. Ya Allah, ya. Begini kelihatan? Nah, sebentar, Bu, ini masih proses. Proses. Oke. Oke, sudah. Sampun, kelihatan? Iya. Ini yang slide pertama, Ibu. Iya, yang ini kelihatan? Tidak berubah, masih slide yang pertama. Gini? Masih slide pertama nih, Ibu. Bentar, something wrong. Sampun. Sudah. Gitu. Baik. Oke. Kalau saya besarkan gini nggak kelihatan ya? Ini terlihat sudah terlihat. Oh, sudah terlihat. Jelas. Oh, tadi saya hidden.
Jadi ini tadi yang saya Nggih. sampaikan, yang jenengan sampaikan ke saya. Kelihatan kan? Nggih, sampun. Jelas. Oke. Nah, jenengan memilih project based learning. Nggih. Audionya ini media pembelajarannya. Terus kembali nanti ini kelihatan? Sebentar ini kita slide yang kedua. Masih slide kedua ya? Nggih. Niki slide ketiga terlihat. Tiga terlihat. Nggih. Yang ini? Nggih, sudah jalan. Nggih. Baik. Begini terlihat? Nggih, sudah. Ternyata hal-hal teknis mempengaruhi juga ya Bu ya. Iya. Ini kelihatan? Nggih. Ini masih slide keempat. Apa nggak usah saya slide aja ya? Ini sudah mungkin perlu waktu Ibu. Oh iya ya, kita. Iya. Oke, Mas. Lanjut mawon untuk yang itu setelahnya. Ya. Nggih. Ini. Siap. Kelihatan? Nggih, sampun. Ini yang saya. Ini slide ini kelihatan? Ini sebentar masih slide ke-6 Ibu. Untuk saya mau menyampaikan pengertian ciri tujuan sintaksnya. Ini slide ke-6. Oh, nggih, sudah. Slide ke-7 tadi. Nggih. Oh, ini. Ya. Ini kelihatan nggih? Nggih. Ya, pembelajaran ini untuk memperkuat kompetensi dan keterampilan siswa yang diterapkan di dalam praktek latihan dan berbagai pengetahuan terkait dengan materi. Ini kelihatan? Masih loading? Oke. Sebentar, masih slide 7. Model pembelajaran yang membutuhkan tugas belajar bertahap. Kelihatan? Masih belum Ibu. Nggak usah saya slide saja ya. Ini baru terlihat. Model pembelajaran ini membutuhkan tugas belajar yang bertahap. Guru yang memiliki keahlian, keaktifan, keterampilan, kreativitas di dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Nih, pengajaran langsung atau direct interaction ini adalah suatu model yang menggunakan peragaan, penjelasan guru, digabungkan dengan latihan dan feedback atau umpan balik untuk peserta didik itu membantu mereka mendapatkan pengetahuan keterampilan yang nyata. Saya menyampaikan ini tidak sekedar menyampaikan saja, saya ambil dari bukunya Egen dan Kauchak. Halamannya 363 tentang media pembelajaran. Terus kemudian sebenarnya ciri-ciri model pembelajaran langsung itu tergambar juga agar kita lebih mudah di dalam menerapkan model pembelajaran langsung itu sendiri. Modelnya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya diantaranya ada pengaruh model pada peserta didik yang termasuk dalam penilaian belajar, serta memiliki tujuan pembelajaran. Jadi kalau menyenangkan menyampaikan atau menentukan model pembelajaran langsung ini, maka di dalamnya termasuk menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian penilaian juga
sudah ditentukan. Terus ciri yang kedua, terdapat tujuan pembelajaran serta pengaruh model pembelajaran pada siswa dan penilaian belajar. Lepas toh panjenengan tadi kan sedikit galau bagaimana sih penilaian pembelajaran penilaian belajar siswa itu agar lebih meningkat. Ya, dicobalah model pembelajaran langsung ini. Kemudian sintaknya berdasarkan poin-poin atau pola keseluruhan serta alur kegiatan pembelajaran mulai awal sampai akhir. Terus yang keempat, sistem pengelolaan dan lingkungan belajarnya disesuaikan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. Saya mengambil ciri-ciri model pembelajaran ini dari bukunya Pak Fatur Rahman. Nah, untuk khusus sintaknya bagaimana? Sintak model pembelajaran langsung itu ada 5 atau 5 fase yang sangat penting. Fase 1, menyampaikan tujuan serta mempersiapkan siswa. Nah, kegiatan panjenengan di dalam pengelolaan kelas, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian menginformasikan latar belakang pada pelajaran, pentingnya akan pelajaran tersebut, kemudian juga secara psikologis mempersiapkan peserta didik untuk siap di dalam belajar. Ini pastinya Bu Sus sudah selalu menerapkan fase yang pertama ini ketika proses pembelajaran berlangsung. Ngoten nggih, Bu? Nggih, Bu. Betul. Kemudian fase yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilan. Bisa masih klasikal ataupun sudah kelompok ya sebelum melaksanakan tugas. Guru mendemonstrasikan dengan cara yang benar ataupun menyajikan informasi tahap demi tahap, awal sampai akhir dari proses yang mudah, sukar dan lebih sukar lagi, jadi bertahap. Di dalam mendemonstrasikan ini kita tawarkan kepada siswa barangkali ada yang belum jelas sehingga bisa diulang lagi. Membimbing fase yang ketiga, membimbing pelatihan. Bisa saja dikondisikan peserta didik itu sudah di dalam kelompoknya masing-masing. Guru merencanakan serta memberikan bimbingan pada pelatihan awal. Fase yang keempat, mengecek pemahaman serta memberikan feedback atau umpan balik. Perannya guru di sini mengecek apakah peserta didik sudah berhasil di dalam melakukan tugas dengan baik dan juga memberikan umpan balik. Fase yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan serta penerapan. Perannya guru di sini adalah memberi kesempatan melaksanakan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan situasi yang lebih kompleks di kehidupan anak sehari-hari. Itu sintak model pembelajaran langsung. Bu, bahwa satu model pembelajaran itu saya katakan di awal tidak ada yang lebih baik ataupun lebih tidak baik. Maka setiap model pembelajaran itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan di model pembelajaran langsung ini bisa dilihat, Bu? Iya, Bu, bisa. Kelebihan pembelajaran langsung ini bisa diterapkan dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil secara efektif. Di satu kelas kurang lebih ada berapa, Bu, yang 8A?
Untuk yang 8A kurang lebih ada 25-26 kayaknya. Nah, itu pas sekali panjenengan lebih fokus ya dengan peserta didik yang tidak banyak. Sehingga perhatian panjenengan kepada peserta didik itu lebih maksimal lagi siswa per siswa. Ini sesuatu hal yang disyukuri. Kemudian ceramah, yaitu cara yang bermanfaat untuk menyampaikan sebuah materi maupun informasi. Jadi metode ceramah itu juga perlu, tidak langsung ke demonstrasi. Peserta didik yang tidak menyukai membaca ataupun yang tidak mempunyai keterampilan menyusun serta menafsirkan informasi, itu kelebihannya. Terkadang kita dikondisikan peserta didik itu nggak suka membaca, tapi sukanya itu memperhatikan bu guru di dalam memberikan penjelasan. Nah, seperti saya dulu itu suka sekali kalau mendengarkan, menyimak Bapak atau Ibu guru di dalam memberikan materi pembelajaran. Juga saya sampaikan ke anak saya, ketika di dalam kelas, perhatikan Bapak dan Ibu guru mengajar. Kenapa? Karena keterangan atau penjelasan Bapak dan Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran atau memberikan penjelasan itu sudah setengah dari belajar. Ini memang membutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang kita sampaikan secara terus-menerus. Juga ceramah dapat menyampaikan pengetahuan, informasi yang tidak tersedia langsung bagi peserta didik. Jadi berbeda kan kalau peserta didik misalkan diminta untuk mencari materi di internet. Mereka kan mengadopsi materi itu tanpa ada yang menjelaskan. Nah, di pembelajaran langsung ini dari sisi positifnya, peserta didik bisa mendapatkan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru atau Ibu guru di sini karena panjenengan yang mengajar. Model pembelajaran langsung, terutama demonstrasi, itu dapat memberikan kepada peserta didik itu sebuah tantangan. Tantangan yang bagaimana? Yang bisa membedakan teori yang seharusnya terjadi serta observasi kenyataan yang dilihat. Oh, ternyata pesawat sederhana itu bentuknya seperti itu. Nah, di awal mungkin peserta didik tidak ngeh yang seperti apa sih pesawat sederhana itu, atau seperti pesawat terbang kah atau helikopter kah, nah kan gitu. Mikirnya pesawat terbang. Iya, saya dulu seperti itu. Oh, ternyata pesawat sederhana itu konsepnya bisa diaplikasikan misalkan untuk gunting itu kan juga di pesawat sederhana ya. Iya, untuk sepeda yang dinaiki anak itu kan apanya? Rantainya ya. Iya, roda berputar. Oh, ternyata begitu ya, gitu ya. Jadi pemahaman anak itu lebih konkret lagi. Demonstrasi memungkinkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada hasil dari guru, bukan teknik dalam menghasilkannya. Hal ini penting terhadap peserta didik yang tidak memiliki keterampilan melakukan tugas tersebut. Jadi lebih konkret lagi, lebih konsentrasi. Oh ini ternyata, oh ini cara kerjanya. Tidak hanya dianggap. Kemudian cara yang cukup efektif untuk mengajarkan peserta didik suatu informasi serta pengetahuan yang faktual secara terstruktur itu dari sisi kelebihannya. Nah, ada kelebihan tentu ada kekurangan. Nah, kekurangannya jangan juga dijadikan sebagai suatu hal yang
menjadikan itu kendala. Ya. Apa itu kekurangannya pada pembelajaran langsung? Sulit untuk mengatasi dalam perbedaan seperti halnya kemampuan, kemudian pengetahuan awal, tingkat pembelajaran serta pemahaman maupun gaya belajar atau keterampilan terhadap peserta didik. Memang sulit ini untuk mengatasi ini. Tapi tolong itu jangan dijadikan kendala, nanti dicarikan solusinya. Ya. Karena seperti yang saya jelaskan kemarin itu ya Bu ya, kita itu menghadapi peserta didik yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Tidak hanya satu latar belakang saja. Maka kita pakai ilmunya Howard Gardner itu. Pembelajaran apa itu? Pembelajaran majemuk ya. Atau tingkat kompetensi yang majemuk. Passionnya anak-anak itu ada yang di kinestetik, ada yang di spasial dan sebagainya. Nah, kekurangan berikutnya bahwa model pembelajaran ini sangat tergantung pada gaya komunikasi guru. Nah, tergantung jenengan Bu. Maka tantangannya bagaimana penjenengan berkomunikasi kepada siswa. Kapan misalkan nada suaranya harus keras, kemudian harus kalem, bagaimana berkomunikasi dengan siswa supaya siswa itu terfokus pada panjenengan ketika menyampaikan materi. Nah, ini butuh keterampilan. Komunikator dalam hal ini panjenengan yang sangat buruk, maaf ya, tidak di panjenengan, barangkali gurunya itu pada guru yang lain cenderung menghasilkan proses pembelajaran yang tidak baik pula, serta model ini membatasi kesempatan guru untuk memberi penampilan yang banyak perilaku komunikasi positif, menghasilkan proses pembelajaran yang enggak baik juga, serta model ini membatasi kesempatan guru untuk memberikan penampilan yang banyak berperilaku komunikasi positif. Nah, ini bisa dipelajari tentang ilmu komunikasi. Yeah. Semakin panjenengan menyelami peserta didik satu dengan yang lainnya. Oh, peserta didik ini, oh si Amir, si Ani ini mempunyai komunikasi yang sedemikian. Nah, ini panjenengan bisa lebih paham lagi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kekurangan dari media pembelajaran langsung ini. Kemudian model pembelajaran langsung ini memberikan pada peserta didik cara pandang terhadap guru. Cara pandang apa? Mengenai bagaimana materi itu disusun. Dan tidak selalu juga dapat untuk dipahami ataupun dikuasai pada peserta didik. Ini kelemahannya. Demonstrasi sangat tergantung kepada keterampilan pengamatan peserta didik. Banyak peserta didik yang bukan pengamat yang baik ataupun yang mempunyai kompetensi untuk mengamati demonstrasi. Hingga kemungkinan dapat saja terlewat hal-hal yang dimaksud oleh guru. Maka bisa tawarkan kepada siswa mana yang belum jelas, mana yang kurang paham. Jenengan dengan ilmu komunikasi penjenengan itu dapat melihat tatapan mata mereka. Oh, ini penasaran, oh ini belum mengerti. Lah ini butuh juga ilmu tentang psikologi perkembangan siswa sehingga jenengan lebih maksimal lagi di dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Bu, bagaimana mengatasinya? Nah, ini mengatasi banyak tips sebenarnya di dalam mengatasi. Saya yakin penjenengan juga dengan jam terbang jenengan menjadi guru selama ini bisa mengatasinya. Nah, ini bisa saja
tips ini dari saya untuk mengatasi kekurangan tersebut disiasati dengan persiapan guru yang maksimal. Jenengan mengampu pelajaran IPA sudah berapa tahun, Bun? Baru 15 tahun, Bu. Itu wes suwi banget itu 15 tahun, anak 15 tahun itu ya sudah ya kelas 3. Kelas 9. Iya, kelas 9. Sudah puber, Bu. 9 ya. Iya, sudah lama itu. Maka saya yakin itu kamus jenengan di dalam mengatasi kekurangan media pembelajaran itu pasti banyak. Insya Allah. Jadi harus lebih siap di dalam persiapan administrasinya, pengetahuannya juga gitu. Kalau kita hanya mengandalkan wait and see, nunggu dan melihat nanti dari Kementerian Agama untuk diklat ya kesuwen, maka kita carilah inisiatif belajar ya, berinisiasi, entah itu di ruang guru, di MGMP, di komunitas-komunitas yang lain. Dan juga percaya diri. Wah, kalau khusus juga percaya diri nih, saya lihat itu wah wis bagus wis. Insya Allah, malunya dikantongi dulu, Bu, maksudnya. Antusias. Percaya diri itu bukan berarti riak ya, tetapi untuk menambah. Ya kita niati, semuanya kan tergantung niat kita. Innamal a'malu biniat. Kalau niat kita itu mengamalkan ilmu, insya Allah itu akan juga menolong kita di kemudian hari. Amin, amin. Ya. Bu. Terus juga esensinya belajar. Saya di sini berkomunikasi dengan jenengan, saya niati juga belajar. Saya niati juga kalau ilmu itu meskipun ilmu saya sedikit, saya niatkan untuk amal. Lah itu tentu kita akan bersemangat. Semangatnya meskipun siang, meskipun sore, meskipun malam, tetap semangat. Ini Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ya kan? Kalau semangat pagi itu semangat pagi lah, habis sarapan. Saya kalau jenengan Sabtu begini masih ngajar ya. Kebetulan saya sebagai pengawas dengan Sabtu libur itu sebelum berkomunikasi dengan jenengan sebagai perempuan, saya tuntaskan dulu tugas-tugas domestik saya. Ya entah itu untuk kepentingan keluarga, masak dan sebagainya. Jadi itu Bu, lebih antusias dan bisa terstruktur dalam ceramah. Meskipun ceramah itu juga membutuhkan ilmu nggih Bu nggih. Kalau juga sekali lagi menyangkut jam terbang juga. Semakin penjenengan 15 tahun nantinya ke depan lagi yang semakin wis hafal ngelontok gitu ya. Pokoknya jangan hilang aja. Kemudian demonstrasi sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi oleh guru di dalam proses pembelajaran. Meskipun ceramah adalah metode pembelajaran yang orang bilang, wes sopo, wi usang, wes wi lama. Kuno gitu ya. Namun ceramah juga merupakan cara yang paling memungkinkan untuk membuat lingkungan yang tidak menegangkan, yang tidak mengancam, bebas stres bagi siswa. Nah, sehingga kita dapat menghindari siswa yang pemalu. Ada nggak ya Bu yang pemalu di kelas tuh? Oh, banyak Bu. Masih banyaknya. Percaya diri. Karena mungkin malunya takut sama guru IPA itu kan kayak horor gitu. Lah itu tantangan tuh buat panjenengan. Bagaimana berkomunikasi dengan anak, mulai dari gesturnya itu yang nyaman. Ada kan guru itu yang mohon maaf ya cantik, ganteng, tapi anak-anak nggak suka. Kenapa? Mungkin gesturnya, cara berkomunikasinya kurang pas. Pendekatannya. Nggak tahu membuka komunikasi dengan siswa.
mentang-mentang menjadi seorang guru yang ada jarak dengan siswa. Kemarin saya mengisi materi suatu Bimlat, Bu. Dengan adanya teknologi informasi yang sekarang ini bebas mengajar, bebas merdeka, maksudnya merdeka mengajar, bahwa siswa itu menjadi student center ya. Ada kepanikan dari salah satu guru lah. Kalau guru itu hanya fasilitator saja, Bu Emi, kemudian bagaimana nanti kewibawaan kita sebagai seorang guru? Nah, jangan merasa takut semacam itu, terancam. Tersisihkan gitu. Iya, itu tergantung bagaimana kita menyampaikan kepada siswa itu sehingga dia bisa menerima keberadaan kita. Karena bagaimanapun juga, apapun juga, bahwa guru itu tidak bisa tergantikan oleh media apapun. Tidak bisa tergantikan dengan lahirnya YouTube misalkan, lahirnya teknologi informasi yang lain. Karena guru itu ya harus hadir di hadapan anak-anak untuk meluruskan norma-norma yang tidak sesuai mungkin, apalagi yang sekarang ini yang lagi dikembangkan P5, P2, P2 profil pelajar Pancasila. Iya, penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Nah, itu kehadiran guru sangat ditunggu untuk itu semua, sehingga akhlakul karimah siswa itu tetap terjaga. Sekarang kan para siswa itu terkadang dari sisi teknologi informasinya antara siswa dan guru terkadang lebih cepat siswanya. Saya pun juga merasa seperti itu sebagai orang tua. Tetapi di sini jangan lupa untuk tetap mendampingi mereka, mengarahkan mereka pada konsep-konsep bahasa agama. Kalau saya nginceng materinya jenengan kayak gini ya Bu ya? Oke, leres Bu. Betul. Ini didemonstrasikan gitu nggih di hadapan kelas ya. Oke. Iya. Nah, ini yang jenengan dawuhkan tadi. Ngapain tadi? Roda berporos gitu, Bu. Iya gitu. Maka ketika diterapkan di kehidupan sehari-hari jadi seperti ini ya, Bu? Oke, leres. Ya, ini kadang anak-anak yang suka lupa jenis-jenisnya karena mereka menghafal, padahal dari sekolah dasar sudah diajarkan. Itulah kenapa ilmu itu harus dibiasakan secara terus-menerus. Okay. Berarti pemahaman saya waktu saya setingkat MTS dulu ya hanya di tataran ini, Bu, mungkin ya. Karena saya tidak pernah membayangkan ternyata berguna seperti ini. Nah, ketika sudah jadi guru, oh alah, itu ya. Jadi konsepnya pesawat sederhana itu di kehidupan sehari-hari ini gunting, pengungkit, cabutan. Nah, ini dan lain-lain. Ternyata banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Diawali dari teori ini. Itu Bun. Nah, ini. Thank you, Janke. Sami-sami Bu Emi. Alhamdulillah. Yang sedikit bisa bermanfaat ya Bu ya. Sangat bermanfaat sekali Bu. Banyak masukan tadi dari Bu Emi tentang metode-metode yang harus saya lakukan nanti waktu pembelajaran. Mohon maaf lagi tadi ini karena waktunya juga weekend, Bu Emi juga sedang menikmati rutinitasnya di rumah, jadi sedikit saya ganggu lagi. Enggak Bu, saya Sabtu itu ini kan masih libur ya, kalau libur tuh ngajar di Tribakti. Yaitu loh Bu, dalam rangka ben gak pikun.
Yang iya. Mungkin ada closing dari Bu Sus? Atau pokoknya saya tetap pesan kepada jenengan semangat Bu. Semangat. Di universitas apa Bu? Di Universitas Negeri Makassar Bu. Jauh sekali, tapi belum pernah ke sana ya? Belum Ibu, semoga dapat kesempatan ke sana nanti. Iya, amin. Ya. Universitas Makassar, Sulawesi Selatan ya? Salah satu universitas terbaik daerah timur Bu. Ya, alhamdulillah, disyukuri ya Bu ya. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk PPG dalam jabatan ini. Alhamdulillah. Pangestunipun Bu Emi, semoga nanti ke depannya lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Gitu. Amin. Saya bangga loh pada panjenengan. Ya, alhamdulillah. Semoga ini juga bimbingan dari Bu Emi. Yang semacam ini bisa menular ke teman-teman yang lain. Amin, amin. Insya Allah teman-teman yang lain juga semangat nantinya Bu. Iya. Ya. Terima kasih atas waktunya, materinya, dan kelonggarannya untuk Bu Emi bisa memberikan informasi. Kalau melihat rutinitasnya kalau di rumah, wah memang Bu Emi itu memang solihah, luar biasa, Masya Allah semangatnya. Enggak Bu, sama aja. Kita saya juga belum sempat masak Bu tadi di rumah. Dalam? Belum sempat masak malahan saya di rumah. Ya, itu bagaimana kita mengelola waktu aja Bu. Jadi lebih teliti lagi ngoten Ibu. Memang kita sebagai perempuan itu harus strong Bu. Strong. Harus bisa segalanya. Iya, di dunia publik kayak sekarang ini, ya jangan katrok-katrok amat. Tapi dalam dunia masak-masak, itu kalau nginceng YouTube saya itu ada loh resep-resep masakan sehari-hari. Oh iya ya Bu ya, wah bisa ini bertukar pikiran dan saya banyak tanya nanti ya Bu ya. Meskipun YouTube-nya emak-emak itu masih receh ya, tapi receh juga menghasilkan juga lah gitu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Emi. Sama-sama Bu, penjenengan juga akan kuliah ya, semangat. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Barakallah Bu Emi. Yang mau disampaikan? Saya itu hanya terlintas banyak terima kasih sama Bu Emi sudah membantu. Saya senang kok sepanjang itu untuk nilai-nilai kebaikan. Jazakumullah ya Bu. Sama-sama. Baik ya, kita akhiri ya Bu. Tadi saya setnya 1 jam. Terima kasih, semangat. Terima kasih. Kita lakukan diberkahi oleh Allah. Amin. Akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup nggih.